Halo. Halo. Ya, sekarang kita bukan lagi di The Moment, tapi lagi ada konten yang beda. Sekarang kita akan membahas tentang apa, Kak? Kita mau sedikit membahas tentang orang hutan. Ya, jadi kenapa kita bahas orang hutan? Karena kita pengen merubah tabiat orang hutan jadi orang komplek. Ya. Bukan. Ya, kita sudah mengundang narasumber kita. Siapa namanya, Kak? Vika Kak Vika. Dari mana, Kak? dari BOS Foundation, Borneo Orangutan Survival Foundation. Oke. Ya. Gimana? Seru kan? Ya belum lah, orang belum mulai nggak seru gimana? Penasaran kan gimana obrolan kita? Don't go anywhere. Ya, kita masuk ke pertanyaan pertama. Jadi Kak Vika, nama organisasinya apa sih? Terus visi dan misi dari organisasi ini apa? Oke, jadi nama organisasinya itu BOS Foundation, BOS Foundation, Borneo Orangutan Survival Foundation. Kita adalah NGO Indonesia, berdiri dari tahun 1991 yang berdedikasi di konservasi orangutan Kalimantan dan habitatnya. Jadi kita bukan cuma konservasi si orangutannya, tapi juga habitatnya, yaitu hutan. Kalau itu di mana, Kak? Kalau lokasinya sendiri di mana? Kalau di Jakarta di mana? Kalau headquarter kita sih di Bogor, tapi fokus kerja kita itu ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Jadi kita handle orangutan yang di Kalimantan Timur sama di Kalimantan Tengah. Di luar negeri itu nggak ada? Kalau di luar negeri itu kita ada istilahnya BOS Partners. Jadi ibaratnya mereka itu kaki tangan kita di luar negeri. Jadi kalau misalkan ada organisasi lain yang mereka di sini itu cabang, kalau BOS itu kebalikan, justru pusatnya itu di Indonesia, partners kita di luar negeri. Kita ada partnersnya, ada BOS Switzerland, ada BOS Australia juga, ada BOS Swiss, Australia, ada Save the Orangutans, ada OPF yang di UK, di Inggris gitu. Jadi mereka bantu untuk fundraising di negaranya dan bantu pembiayaan orangutan kita. Di sekolah saya juga ada Nabus. Bukan itu dana bos. Itu buat sekolah, buat sekolah gratis. Ya. Beda. Emang orangnya sekolah. Orangutan kita sekolah. Oh, sekolah juga. Wih, keren. S1 S2 Kak dia. Sampai universitas sih, sampai S1 lah kali ya. Wih, kakaknya nggak kuliah deh. Kalah sama orangutan. Jadi mereka itu disekolahin dari baby school. Baby school itu dari umur 1 sampai 2 tahun. Kalau kita apa ya istilahnya? Playgroup kali ya, playgroup. Terus nanti mereka akan naik ke sekolah hutan 1. Itu berdasarkan pengelompokan umur sama kapasitas. Jadi ada juga yang tua tapi nggak naik kelas, itu juga ada. Keren. Kirain nggak pernah naik kelas deh. Gitu. Nah mereka disekolahin sampai nanti ada universitasnya mereka itu adalah bentuknya tuh pulau pelepas liaran. Jadi mereka udah nggak diawasin lagi di situ. Yang biasa di sekolah dikasih makannya 5 kali sehari gitu. Kalau di sendiri. Iya, jadi kayak cuma sehari paling dikasih sekali atau 2 kali. Keren. Sisanya mereka harus cari makan sendiri dan itu di situ mereka dinilai. Mereka udah bisa belum? Mereka kalau manjat tinggi pohonnya berapa? Udah bisa bikin sarang atau belum? Wih, keren orangutannya. Lihat. Kayak orang cuma di hutan doang ya, ternyata ada kuliah juga. Ada sekolahnya juga. Ada. Sekolahnya negeri swasta. Swasta sih. Dia nggak pakai nek, dia pakainya nggak? Enggak sih. Ya. Ya Kak, kan tadi Kak bilang mereka tuh juga belajar. Mereka tuh belajarnya dari orangutan juga apa dari manusia juga? Dari manusia justru. Jadi juga. orangutan yang ada di pusat rehabilitasi BOS itu orangutan yang sebenarnya kita ini istilahnya bukan penangkaran ya, tapi pusat rehabilitasi yang lebih kayak panti asuhan. Jadi orangutan yang ada di tempat kita itu mereka yang datang dari bekas kebakaran hutan atau mereka itu bekas peliharaan manusia. Dan setiap kita temuin ada satu bayi orangutan itu diasumsikan kalau ibunya pasti sudah mati. Jadi ibu orangutan itu nggak akan ngelepasin anaknya sampai umur 8 tahun paling lama. Itu si anak akan terus gendong sama ibunya. Jadi kalau si anaknya ini nggak punya ibunya, dia nggak ada yang ngajarin kan gimana caranya buka buah, gimana caranya cari makan, gimana caranya manjat gitu. Jadi kalau di pusat rehabilitasi kita itu kalau yang masih geng-gengan kecil kayak baby school, sekolah hutan 1 itu kita dihandle sama babysitter. Jadi babysitter itu kayak ibu lah. Jadi wanita perkasa yang ngurusin si anak-anak ini. Nanti kalau udah sekolah hutan 2 terus udah di
pulau pelepas liaran itu yang handle tuh teknisi. Jadi cowok-cowok. Jadi orang hutan sama juga kayak manusia, mereka lebih segan sama laki-laki. Gitu. Jadi kalau yang kecil-kecil kalau sama yang cewek-cewek babysitternya mereka kan cenderung manja kan, kayak ke ibunya gitu. Lalu dalam belajar itu mereka malas juga. Ada yang cabut sekolah juga. Jadi kalau pagi-pagi kan, jadi mereka itu sekolah dari pagi 6:30 pagi sampai jam 3:30 sore. Enggak ya. Jadi setelah mereka pulang itu kan mereka kan pasti akan dikasih enrichment. Ada namanya enrichment buat mereka di kandang, jadi mereka nggak bosan. Kan mereka kan akan di kandang tuh dari sore sampai besok paginya lagi. Nah itu nanti besok paginya lagi mereka pas mau berangkat sekolah, kalau yang kecil-kecil itu mereka akan tahu gerobak semen nggak? Nah itu tuh jadi bis sekolahnya mereka tuh. Kalau yang kecil. Jadi kalau mereka yang males-males jalan gitu, mereka akan naik tuh rame-rame di gerobak semen itu terus didorong sama babysitternya. Ada yang digendong, ada yang nempel di kaki. Tapi kalau udah yang gede-gede, ya nanti keluar kandang nggak tahu kemana, bukan ke arah sekolah tapi kabur kemana, nanti ngumpet lah di bawah kandang atau kemana gitu. Jadi mereka nakal juga sama kayak manusia. Pantesan kata teori Darwin mirip semua ya gen kita ya. Nyata karena orang hutan sama kita itu 97% DNA-nya sama. Kalau simpanse itu 98%. Kalau orang hutan itu 97% sama. 3%-nya itu apa? Mereka nggak punya pita suara, jadi mereka nggak bisa ngomong. Tapi mereka bisa bersuara, tapi mereka tidak bisa mengeja kayak kita A I U E O itu nggak bisa. Sama mereka tangannya itu kayak lebih panjang dari kaki, jadi mereka kan jalannya pakai 2 tangan sama 2 kaki, bukan pakai 2 kaki aja. Lalu Kak, mengingat dengan kondisi yang sekarang, kira-kira kondisi orang hutan di Indo sendiri seperti apa kan sekarang Kak? Baru di akhir tahun 2016 kemarin status orang hutan yang tadinya endangered terancam punah jadi berubah jadi critically endangered. Jadi mereka tuh kayak udah 1 step lagi menuju extinct. Itu status mereka tuh sudah satu langkah lagi menuju punah. Karena kalau dilihat dari degradasi populasi orang hutan, terutama karena kebakaran hutan, karena alih fungsi lahan lah, yang tadinya hutan, terus sebenarnya salah kita juga manusia kan, kita berkembang biak sekian banyak, akhirnya kita harus menjarah yang tadinya tanah alam itu, akhirnya kita jadikan pabrik, kita jadikan perkebunan kelapa sawit, kita jadiin kompleks jadi rumah, gitu. Jadi kalau misalkan laju kita ngebuka hutan masih kayak sekarang ya orang hutan bisa makin lama mereka lama-lama nggak ada sekolah lagi nanti Kak. Iya, dan orang hutan itu satu-satunya kera besar yang ada di Asia. Jadi kalau kera besar yang lainnya tuh kayak ada simpanse, gorila, bonobo, itu mereka adanya di Afrika. Tapi kalau si orang hutan ini adanya cuma di Asia dan cuma ada di 2 pulau. Pulau Sumatera sama Pulau Kalimantan. Tapi Kalimantannya juga ada yang di bagian Malaysianya. Tapi ya 90% itu di Indonesia. Kenapa sih kita harus menyelamatkan orang hutan? Kalau dilihat dari namanya sendiri, orang hutan itu kan, jadi kalau nyebut orang hutan itu bukan orang hutan, tapi orang hutan, dan itu nggak dipisah, nggak ada haknya. Jadi itu satu kata ya, orang hutan. Jadi kalau penulisannya orang spasi hutan salah, orang hutan digabung salah juga. Itu sebenarnya kan kayak gabungan dari kata orang dan hutan. Jadi kalau bahasa Kalimantannya aku lupa, dan itu memang artinya adalah orang yang tinggal di hutan. Jadi mereka itu tuh penjaga hutan, mereka itu the forest keeper. Kenapa? Karena orang hutan itu sehari-hari itu kerjanya cuma makan, terus mereka jalan-jalan. Sehari itu mereka bisa jalan berjelajah di hutan itu, bukan jalan kaki, tapi dari pohon ke pohon ke pohon. Jadi mereka gelantungan, itu daya jelajahnya bisa sampai 2 km per hari. Terus setiap malam itu mereka akan tidur di tempat yang berbeda. Jadi mereka nggak akan tidur di tempat yang sama. Kalau misalkan kayak kelinci, mereka kan akan stay gitu di lubang itu berapa lama baru nanti akan pindah. Tapi kalau orang hutan nggak, dia tiap malam itu tempatnya akan beda. Jadi tiap malam akan bikin sarang baru. Nah setiap mereka itu jalan-jalan, mereka kan makannya buah-buahan hutan. 90% dari menu makanan orang hutan itu adalah buah-buahan hutan yang berbiji. Jadi bukan pisang. Jadi kalau dibilang orang hutan makannya pisang, itu kalau mereka di kebun binatang aja atau di pusat rehabilitasi kita, karena kita yang kasih makan pisang. Tapi kalau di hutan sebenarnya pisang itu nggak ada. Pisang hutan itu dia keras gitu, lebih berbatu.
Nah, mereka itu makan makanannya apa? Kayak manggis, mangga, rambutan, apalagi durian. Jadi kalau biji-bijiannya yang kecil itu mereka cerna gitu, mereka akan makan. Tapi itu kan akan keluar lagi melalui fesesnya mereka kan. Biji-bijian yang keluar dari fesesnya orangutan itu daya tumbuhnya itu 60% lebih efektif daripada biji yang kita tanam aja gitu. Jadi sebenarnya daya tumbuhnya itu lebih bagus. Kayak kopi luwak deh. Oh iya, Nah, dia iya. tuh kayak kopi luwak tuh lebih enak gitu karena dimakan luwak. Nah, kalau biji-bijian yang dimakan orangutan itu dia tumbuhnya lebih bagus gitu. Nah, dan setiap malam mereka buka kanopi buat bikin sarang. Maksudnya buka kanopi itu gini. Mereka bikin sarang kan dari ranting terus dari daun-daunan kan. Nah, mereka akan buka kanopi itu untuk ngambilin si ranting-ranting kering itu. Dengan mereka buka kanopi hutan, kalau di hutan primer itu gelap banget gitu. Cahaya matahari itu nggak ada yang masuk karena sangat lebat. Daun-daunannya itu sangat lebat. Dengan mereka bikin sarang, mereka kan akan buka kanopi dengan bikin si sinar matahari itu akan masuk kan. Dan itulah yang bikin si biji-bijian yang tadinya mereka tanam itu jadi punya cahaya untuk fotosintesis, untuk mereka akhirnya tumbuh juga jadi tanaman baru. Jadi sebenarnya orangutan ini tuh penanam hutan memang. Anak hutan. Kalau sikap penduduk di sekitar wilayah tempat orangutan tinggal itu gimana Kak? Lihat yang kayak sekarang ini. Kalau penduduk lokal yang tinggal di wilayah lingkungannya pusat rehabilitasi kita sih, mereka udah aware dengan keberadaan si orangutan itu. Jadi kita tuh biasa bekerja sama warga lokal untuk beli buah-buahan dari kebun mereka. Jadi itulah timbal balik kita sama masyarakat sekitar. Kayak mereka kan rata-rata berkebun kan. Nah, itu kita beli tuh buah-buahannya untuk si makanan orangutan. Dan kita juga mempekerjakan mereka sebagai babysitter, teknisi, pokoknya pegawai-pegawai kita yang di pusat rehabilitasi sana itu memang dari warga lokal. Dan kita itu rata-rata dapat laporannya memang dari warga yang gak jauh dari pusat rehabilitasi kita. Kayak kita dapat nih, kita nemuin orangutan misalnya, orangutan di rumahnya siapa. Nah, itu kita harus minta izin dulu tapi ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam, ke BKSDA. Kita lapor, terus kalau kita udah dibolehin buat ngambil orangutannya, untuk nyelamatin orangutannya, baru kita ambil si orangutannya itu gitu, kita taruh di pusat rehabilitasi. Ya, kalau kendala yang dihadapi saat mengupayakan keberadaan orangutan itu apa sih Kak? Untuk pelestariannya maksudnya. Ya. Sebenarnya hal yang paling susah itu adalah di tingkat awareness ya, maksudnya kesadartahuan kalau sebenarnya orangutan ini tuh penting gitu. Bukan orangutan yang butuh manusia, sebenarnya kita yang butuh orangutan. Kalau dipikir-pikir hutannya kan sebenarnya di Kalimantan, apa hubungannya sama kita yang di Pulau Jawa gitu. Tapi sebenarnya kan kerasa ya yang terjadi di satu bumi ini kayak ngaruhnya tuh kemana-mana gitu. Kalau kita nggak punya hutan, itu kaitannya sama global warming. Terus kita mau nafas dari mana kalau kita nggak punya oksigen? Tingkat kesadaran manusianya sih sebenarnya itu tantangan yang paling susah. Karena ternyata orang Indonesia itu lebih banyak orang Indonesia yang nggak tahu kalau kita tuh perlu nyelamatin orangutan dan satwa liar lainnya dibandingkan mereka orang luar negeri yang mereka nggak punya satwanya gitu. Jadi kan kita sedih ya, orangutannya ada di negara kita gitu, tapi kok kita lebih nggak peduli dibandingkan mereka yang di luar negeri, tapi mereka tuh lebih peduli gitu. Ayo kita selamatin Bahkan sempat orangutan. ada film dokumenter yang orang bule datang ke Indonesia untuk mengkritisi keadaan hutan kita yang makin menipis. Iya. Sebenarnya itulah mungkin orang akhirnya baru nyesel kalau mereka tuh udah nggak punya gitu. Kalau orang luar negeri kan mereka udah nggak ada ya hutan itu, mereka bisa dibilang kayak mereka udah tinggalnya tuh di kota gitu. Terus mereka ngelihat di sini kita masih punya, kok kita nggak sadar sih kalau kita tuh perlu ngelindungin itu gitu. Sedangkan kita mungkin ya karena kita merasa kita masih punya gitu. Tapi kalau hutannya nggak ada, kita baru akan nyesel. Dan alangkah baiknya kan kalau kita sebenarnya cegah dari sekarang. Kalau bentuk kerjasama organisasi ini dengan pemerintah itu apa? Kerjasamanya sih lebih ke perizinan. Jadi kita kan sebagai yayasan itu kita di bawah aku lupa namanya, tapi kita tuh kerjasamanya sama KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu mereka ada tuh yang ngurusin konservasi ex situ, konservasi in situ. Kalau konservasi ex situ itu kayak kebun binatang gitu kan, mereka itu mengonservasi satwa tapi di luar habitat aslinya.
Kalau kita kan masuknya konservasi in situ. Jadi orangutan Kalimantan ya, orangutan Kalimantan Timur ya kita taruhnya di wilayah Kalimantan Timur. Kalimantan Tengah kita taruh di Kalimantan Tengah aja. Nah itu kita lebih ke perizinan untuk terutama pas kita dapat laporan kalau ternyata ada orangutan yang perlu diselamatkan. Itu kita harus laporan dulu ke balai. Ini kita dapat laporan dari warga kalau misalnya ada orangutan yang ditemukan sendirian misalnya di hutan. Nah itu kita harus dapat izin dulu. Oke, orangutannya boleh diangkut gitu, boleh diambil untuk ditaruh di pusat rehabilitasi. Nah itu kita ambil. Dan untuk kita ngelepas liaran orangutannya juga kita harus laporan sama pemerintah. Jadi ibaratnya orangutan kalau masuk ke tempat kita itu dititipkan oleh pemerintah. Kalau kita lepas liarkan itu kita kembalikan ke negara. Ya kita kan sebagai remaja nih Kak, yang lahir di kota, besar di kota kan, masih belum tahu juga kan situasi di hutan itu gimana. Nah terus apa sih Kak yang bisa bikin kita itu buat sadar supaya jaga hutan dan melestarikan orang hutan itu penting? Sebenarnya hal paling gampangnya sih sekarang semua kan udah pada pakai gadget nih, pakai smartphone. Itu kalau pakai Instagram atau pakai Twitter itu follow akunnya itu yang bermutu gitu loh. Kayak bisa follow Boss Foundation atau bisa follow Instagramnya National Geographic gitu. Jadi kalian tuh sadar kalau sebenarnya hidup ini tuh lebih luas daripada cuma hidup di mall doang gitu, cuma buat nongkrong di mall. Kalau di luar sana tuh alam liar itu sebenarnya sebagus itu untuk dilestarikan, dan apa yang kita lakukan di sini itu sebenarnya ngaruh untuk keberadaan mereka di sana. Gitu. Kayak hal paling simpelnya deh, kita harusnya ngurangin penggunaan sampah kayak tisu, terus plastik. Nah informasi-informasi kayak gitu kan kalian bisa dapatnya dari akun-akun yang nggak usah serius-serius banget sih, tapi bisa ngasih kalian itu ilmu kalau apa sih yang bisa kita lakukan dari hal paling simpel gitu untuk nyelamatin lingkungan kita. Terus kalian juga bisa ngajak teman-teman kayak kalian sekarang nih untuk berbagi informasi sama sesamanya, karena ya kalau nggak dimulai dari umur sekarang ya dari kapan lagi kan. Iya, bahkan dulu sempat seorang aktris Hollywood Leonardo DiCaprio mengkritisi hal-hal Iya. yang ada di Indonesia tentang Dia sampai datang sendiri ke pusat rehabilitasi orangutan yang di Sumatera untuk melihat sendiri kalau ternyata kondisi orangutan Sumatera juga ya sebegitu menyedihkannya gitu. tuh yang dari luar negeri aja peduli sama Indonesia, sedangkan kita harusnya bisa lebih peduli lagi dengan keadaan hutan kita di Indonesia gitu. Ya Kak, kalau kita pengen ngelihat sosial medianya yang Boss Foundation ini di mana Kak? Apa aja? Oke, buat website bisa dilihat di sini. Ya. Terus bisa follow juga Instagram kita di sini. Ya. Terus jangan lupa Facebook ada di sini Ya. dan Twitter di sini. Ya. Oke, jangan lupa follow ya. Ya. Ntar editornya susah tuh bikin itu. Sempit soalnya. Sempit loh. Habis gitu. Nama doang gitu. Ya thank you buat Kak Ya, Vika thank you Kak Vika juga. yang udah sempetin datang ke sini untuk ngasih info kita tentang orang utan. Semoga info yang udah Kak Vika berikan berguna bagi Nusa dan bangsa. ya Merdeka. Dan semakin buat kita sadar akan pentingnya menjaga hutan, menjaga lingkungan, dan peduli akan hewan-hewan yang sebentar lagi apa kan namanya? Critically endangered. Dari danger. Setingkat lagi akan punah. Kata dari kecil kita harus buka mata, sadar kalau kita itu harus jaga hutan dan jangan ditebang, jangan dibakar. Jangan buang sampah sembarangan. Itu yang paling penting apa itu? Ya, mungkin kita nggak tinggal di hutan sekarang, tapi mungkin dengan kita tinggal di kota sekarang kita bisa membantu dengan cara tidak buang sampah sembarangan, terus pakai kendaraan yang seperlunya aja, menjaga lingkungan tetap bersih. Betul. Di Indonesia yang lebih maju, merdeka. Merdeka. Apa saya gitu? Dah, selanjutnya. Ya, kita ada sedikit apa ya bilangnya, sedikit bantuan untuk Boss Foundation dari Pelkat PT Teruna Kasih Karunia. Nah, yang bener, kan katanya benerin. Pelkat PT Kasih Karunia. Pelkat PT Kasih Karunia. Iya itu. Ya. Terima kasih banyak. Ini semoga
semoga bermanfaat untuk melestarikan orang hutan. Dan kita juga dari Bos Foundation, kita tidak bisa membalas dengan apa-apa tadi dengan ini aja. Ini bukti bahwa kalian sudah berkontribusi terhadap pelestarian orang hutan Kalimantan dan habitat. Wih, pasti kita pajang itu Pasti. di rumah kakak kan? Enggak dong. Ya, Ya. ya itu aja dari kita sekarang. Jadi thank you banget yang udah nonton, bisa di share, bisa dibagikan ke yang lain juga, bilang ke orang tua kalian, ke saudara kalian bahwa hutan itu penting dan Betul. menjaga alam yang sudah Tuhan berikan itu penting banget. Betul. Jadi jangan disia-siakan. Ya, itu dia video yang udah kita kasih. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe this video. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Dadah. Yeah.